Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mas Bay Story bersama saya Bayu yang akan membawakan cerita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini. Semoga apa yang saya bagikan bisa menghibur teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan cerita yang berjudul Dimensi Lain Merapi. Oh iya, jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe channel Mas Bay Story agar channel ini dapat berkembang. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Jika sudah, kita langsung masuk ke ceritanya. Cerita ini berawal dari seorang pendaki di tahun 2015 yang bernama Edi. Ia mendaki ke gunung yang terkenal dengan gunung yang paling aktif di Indonesia. Yap, Gunung Merapi. Cerita ini diceritakan dari sudut pandang Edi. Kala itu saat sedang libur panjang semesteran sekolah. Aku yang baru saja naik tingkat ke kelas 12 pun ikut menikmati libur panjangku. Malam itu saat aku nongkrong di salah warung di dekat rumahku. Tiba-tiba Kosim sahabatku datang. Ayo naik Merapai besok, ajak Kosim kepadaku. Hah? Gila kau Sim, ngajak mendaki kok dadakan? Sama siapa aja? Tanyaku. Aku sama Ali, jawab Kosim. Besok aku berangkat pagi-pagi ke Selo langsung naik ke Pasar Bubrah, tambah Kosim. Memang gila kalau pergi sama kamu, aku besok ada kerjaan dari bapakku. Aku nggak bisa kalau pergi pagi-pagi. Gini aja Ed, kamu kan sudah sering mendaki sampai mana-mana. Aku sama Ali naik duluan ke Pasar Bubrah. Aku sama Ali camp, di situ nanti kamu nyusul ya. Sebenarnya ada rasa kurang enak saat mendengar ajakan Kosim. Tapi entah setan apa yang merasukiku saat itu, hingga akhirnya aku mengiyakan ajakannya. Besoknya pagi-pagi, Kosim memberi kabar lewat pesan HP jika ia DGN Ali sudah berangkat dari rumah. Aku yang sudah mengiyakan ajakannya pun berpikir bagaimana minta izin ke orang tuaku kalau mendadak begini. Kalau aku bilang mau ke Merapi, pasti tidak dibolehkan. Akhirnya, setelah selesai pekerjaanku, aku menghampiri bapak ibuku yang masih ngobrol di teras depan rumah. Aku izin mau menginap di rumah temanku karena ada syukuran di rumahnya. Padahal mah, faktanya aku mau naik ke Merapi. Pak Bu, aku mau ke rumah Dika, di sana ada syukuran. Nanti malam aku nginep di sana ya, ucapku sambil gemeteran di dalam hati. Adiknya baru selesai gitanan Pak. Aku dan teman-teman lainnya diundang disuruh datang ke rumahnya. Jawabku. Saat itu aku mengerahkan seluruh segenap jiwa ragaku. Segala perkataan manisku keluarkan berusaha agar aku diberi izin oleh orang tuaku. Saat izin sudah kudapat, aku yang hanya bermodal tas ransel berisikan SB dan sedikit makanan pun aku berangkat. Saat berangkat aku coba menghubungi Kosim dan Ali, tapi ternyata HP-nya sudah tidak aktif. Mungkin mereka sudah mulai naik di dalam hutan. Tepat jam 15 aku berangkat menuju Selo. Sesampainya di base camp ternyata sepi, hanya segelintir orang yang aku dapati. Entah baru mau naik atau baru turun, aku tak tahu. Selesai mengurus administrasi aku mulai jalan. Baru 15 menit jalan, aku bertemu dengan warga lokal sana yang baru turun dari hutan. Namanya Pak Gun. Mau kemana mas, kok sendirian? Tanya Pak Gun. Aku mau muncak Pak, temanku sudah naik duluan, nunggu di Pasar Bubrah. Jawabku ke Pak Gun. Hati-hati ya Le, nanti kalau di jalan ada orang yang ngajak kamu jangan turuti. Ingat aja dengan tujuanmu, dan nanti jika kamu ketemu pasar di atas tolong dibeli, walaupun hanya satu yang kamu beli. Aku yang bingung dengan perkataan Pak Gun hanya mengangguk karena aku merasa sudah pernah kesini dan tidak terjadi hal apapun. Iya Pak Gun, aku akan hati-hati. Terima kasih, jawabku. Saat itu jam menunjukkan pukul 17.00. Dan aku baru memasuki area hutan. Tepat azan maghrib aku tiba di pos 1. Sampai sini belum kudapati pendaki lain. Benar-benar sejak tadi aku mendaki sendirian di gunung yang melegenda ini. Aku istirahat sebentar sembari minum air.
10 menit istirahat, aku pun melanjutkan perjalanan. Aku melanjutkan perjalanan dalam keadaan gelap malam hari ditemani lampu senter. Hiburanku di jalanan hanyalah musik yang kuputar lewat HP lawasku. Inginku ngobrol sendiri untuk menyairkan suasana saat itu. Tapi aku takut kalau tiba-tiba ada yang menjawab di tengah hutan seperti ini. Jadi aku hanya mengandalkan HP lawasku ini dan bernyanyi dalam hati, sambil sesekali meliak-liukan pinggulku untuk berjoget menikmati alunan lagu. Setengah perjalanan menuju pos 2 masih kulewati seorang diri, hingga akhirnya aku melihat ada pendaki perempuan istirahat di tepi jalur. Saat melihatnya nampak ia seorang diri tanpa ada pendaki lain yang menemani. Aku yang penasaran akhirnya mencoba menghampirinya. "Mbak dari mana?" tanyaku. Dia diam tanpa menjawab. "Mbak sama siapa? Teman-temannya di mana?" tanyaku lagi. Lagi-lagi ia hanya diam. Tampilannya tampak seperti pendaki pada umumnya. Ia membawa daypack, jaket, dan kupluk di kepalanya. Namun saat aku melihat wajahnya dengan lebih jelas, nampak sekali wajahnya pucat dan bibirnya biru. Perasaanku mulai tidak karuan melihatnya dan rasa takutku seketika muncul. "Mbak, aku duluan ya. Nanti kalau ada temannya di atas aku panggilkan," ucapku kepadanya. Perempuan itu hanya diam dan mengangguk. Agak jauh berjalan aku kembali menoleh ke belakang dan ternyata perempuan itu nggak ada lagi di sana. Buset, pergi kemana perempuan tadi? Cepet banget hilangnya, ucapku sendirian saat menyadari kejadian itu. Langkahku percepat sedikit lari, gak peduli nafasku ngos-ngosan. Lelah hanya ku tahan karena pikiranku hanya cepat-cepat pergi jauh dari tempat itu. Sedikit lega saat sudah agak jauh dari tempat itu dan aku istirahat sebentar dengan keadaan musik yang masih menyala. Saat itu aku masih ingat lagunya Kangen Dewa 19. Dulu aku masih belum kenal siapa itu Fiersa Besari, belum tahu lagunya 420. Saat kembali jalan aku mendengar suara burung yang sangat banyak di dekatku. Saat ku perhatikan tak nampak ada burung di sekitarku. Aku terus berjalan ditemani riuhnya suara burung, hingga akhirnya langkahku kembali tertahan lagi. Aku terkejut dengan apa yang aku lihat tepat di depanku. Aku melihat ada gubuk berdiri di depan sebelah kiri di tepi jalur. Gubuknya seperti umumnya gubuk di kampung-kampung. Di situ nampak duduk seorang orang tua, laki-laki, berpakaian Jawa, seperti sedang menunggu di kawasan situ. Dengan ragu-ragu aku melangkah, gak mungkin juga aku kembali turun karena Kosim dan Ali sudah menunggu di atas. Dengan hati-hati aku melangkah hingga sampai sedikit melewatinya dengan terkejut orang tua itu memanggilku. Bulu kuduku di sepanjang tangan berdiri saat mendengar suara itu. Suaranya pelan tapi terdengar saat besar. "Mau kemana, Le? Dari mana asalmu? Mau apa kamu kemari?" tanya orang tua itu. Aku yang saat itu masih ketakutan gak berani sedikit pun menjawabnya. Bahkan melihat menoleh ke arahnya pun tidak. Saat itu aku sangat berharap ada pendaki yang datang. Dengan tetap diam, aku terus melangkah pelan-pelan. Namun ternyata orang tua itu kembali memanggilku dengan suara keras. "Le, apa kamu tak mendengar pertanyaanku?" "Kesinilah," ucap orang tua itu. Jantungku berdetak kencang, keringat mengalir deras di antara dahi. Sampai-sampai aku merasakan keringat mengalir di dalam bajuku. Bulu kuduku masih berdiri karena saking ketakutannya aku saat itu. Bayangkan saja aku menemukan hal-hal aneh sedari tadi dan aku mendaki seorang diri. Dengan mengumpulkan sedikit-sedikit keberanianku, aku memutuskan menghampiri orang tua itu daripada ada hal-hal buruk terjadi saat aku memilih melanjutkan perjalananku. Aku berdiri di dekat gubuk itu dengan kepala menunduk. Tak sedikit pun keberanianku untuk melihat wajahnya. Dia kembali memberiku pertanyaan yang, "Mau kemana, Le? Dari mana asalmu? Mau apa kamu kemari?" Dengan tertatih aku menjawab, "Aku mau jalan mendaki ke Pasar Bubrah, Gunung Merapi. Panjenengan sinten gi? Di sana aku sudah ditunggu teman-temanku. Aku dari kota P. Aku hanya ingin mendaki di sini tidak macam-macam." "Anda siapa ya?" jawabku sambil bertanya.
Kamu tidak perlu tahu siapa aku, rumahku di sini. Suara burung yang kamu dengarkan tadi, semua adalah bangsaku. Kalau kamu macam-macam di sini, habis kamu. Jawab orang tua itu dengan nada sedikit tinggi. Detak jantungku bertambah kencang, seakan-akan aku ingin langsung lari dari sini. Tapi apa jadinya nanti kalau aku tiba-tiba lari dari sini? Aku di situ berdoa sekuat hati sebisaku. Semua doa yang ku bisa ku ucapkan dalam hati agar lekas terbebas dari situasi ini. Sejak dari sini, aku memberanikan melihat wajahnya. Wajahnya selayaknya manusia, tidak ada tanda-tanda seperti setan yang biasanya aku lihat di film-film. Hanya saja wajahnya nampak sangat bersih. Aku mau jalan saja nyusul teman-temanku di pasar Bubrah. Aku minta izin jalan lagi. Jawabku, kamu boleh lanjut, tapi ada syaratnya. Jawab orang tua itu. Spontan aku bertanya, apa syaratnya? Syaratnya kalau kamu pengen selamat, kamu jangan melihat ke belakang. Apapun yang terjadi, jangan melihat ke belakang. Ucap orang tua itu. Aku yang mendengar ucapannya itu mengangguk dan hanya mengiyakan karena yang aku pikirkan, aku ingin segera pergi dari sini. Selepasnya aku kembali berjalan dengan tanpa melihat ke belakang. Saat mulai berjalan, punggungku terasa sangat berat, seperti ada yang menahan. Aku berhenti sebentar memegang bahuku. Terasa tidak apa-apa selain tas yang menempel di bahu dan punggungku. Aku kembali berjalan, tapi sialnya malah semakin berat beban di punggungku. Eddie, aku mendengar ada suara memanggilku. Suara itu terus memanggil, suaranya mirip suara Kosim. Tapi kan Kosim sudah mendaki duluan, kok ia memanggilku di belakang? Pikirku dalam hati. Tiba-tiba aku ingat pesan orang tua tadi, jika aku ingin selamat, aku dilarang melihat belakang. Aku putuskan terus melangkah ke atas tanpa menghiraukan suara panggilan itu. Punggungku masih terasa berat, tapi aku terus berusaha bergerak minimal sampai di batu yang dimaksud orang tua tadi. Eddie, tolong aku. Suara itu terdengar semakin keras, seakan-akan memang sedang terjadi apa-apa di belakangku. Lagi-lagi aku kudu tetap melihat ke depan. Aku buru-buru mempercepat langkahku agar tiba di batu besar yang dimaksud. Hingga akhirnya aku sampai di batu yang dimaksudkan oleh orang tua itu. Sesampainya di situ aku melangkah sedikit melewati batu itu dan aku melihat ke belakang. Betapa terkejutnya aku tidak percaya dengan apa yang mataku lihat. Saat melihat ke belakang, yang kulihat hanyalah jurang yang sangat dalam dan kakiku berdiri tepat di bibir jurang. Batu yang dimaksudkan orang tua tadi yang menjadi perbatasan antara jurang dengan tanah tempatku berdiri. Aku bertanya-tanya dalam hati, sebenarnya jalan apa yang kulewati tadi? Siapa orang tua yang kutemui tadi? Siapa suara yang memanggilku tadi? Semuanya tidak sampai jika dipikir dengan akal dan logika. Bagaimana tidak? Bagaimana caranya aku bisa sampai di jurang itu? Aku berdiam diri cukup lama memikirkan itu. Aku terus berdoa dengan doa yang kubisa. Aku ingin melanjutkan perjalanan, tapi aku bingung mau kemana kakiku melangkah. Jalan yang kukira jalur pendakian ternyata malah membawaku ke tempat seperti ini. Di depanku yang kulihat hanyalah semak-semak. Aku ingin berjalan tapi takut langkahku salah. Yang kuingat hanyalah kalau aku sudah melewati pos 1. Malam itu pukul 21, tanpa kusadari ternyata HP lawasku sudah mati. Tiba-tiba kabut datang, hanya saja tidak terlalu tebal, jadi aku masih bisa melihat walaupun tidak sejelas tadi. Saat itu aku berpikir kalau aku harus segera bergerak dari sana. Tidak mungkin kalau aku terus-terusan berdiam diri di sini. Oh ya, sejak Samapi di batu tadi badanku sudah normal kembali, punggungku tidak lagi berat. Perlahan aku melangkah menerabas lebatnya semak-semak di depanku. Saat itu aku berpikiran kalau aku harus terus ke atas, karena semakin ke atas vegetasi akan semakin sedikit. Dan jika aku sudah tiba di medan berpasir, aku bisa melihat keadaan di sekitarku. Hanya bermodalkan lampu senter, aku mencari jalanan yang bisa kulewati. Lagi-lagi aku terkejut dengan sosok samar-samar di sebelah kanan. Sosok hitam besar sangat tinggi,
dan matanya menyala berwarna merah. Saat itu aku hanya menunduk dan terus berjalan. Aku tidak mau begitu menghiraukan, karena aku ingin cepat bebas dan kembali ke jalur pendakian yang normal. Aku masih terus melewati semak-semak hingga aku menemui jalanan setapak. Aku ikuti jalan itu hingga akhirnya aku sampai di jalur pendakian yang benar. Aku sampai di jalur tepat sebelum masuk di pos 2. Aku yang menyadari sudah kembali ke jalan yang benar tak henti-hentinya bersyukur. Aku berhenti di situ dan sedikit minum dengan air yang kubawa. Saat itu jam menunjukkan pukul 22.30. Aku harus bergegas sampai di Pasar Bubrah. Aku heran, setibanya aku di sini aku masih belum menemui keberadaan pendaki, entah naik atau turun. Aku kembali berjalan, baru berapa langkah berjalan aku terjatuh. Aku merasakan ada cengkeraman tangan yang mencengkeram menahan kaki kiriku hingga membuatku terjatuh. Tapi saat kulihat tidak ada apapun di sekitar tempatku terjatuh. Yang ada hanya batu-batuan. Aku langsung berdiri dan melanjutkan perjalanan setelah melewati pos 2 jalanan mulai terbuka dan perlahan melewati batas vegetasi. Aku mulai melewati trek berpasir. Jalur terlihat jelas, hanya saja saat aku melihat ke arah atas, yang ada hanyalah kabut yang tebal. Akhirnya aku tiba di papan petunjuk Pasar Bubrah tanpa gangguan apa-apa lagi. Aku mulai sedikit turun ke area Pasar Bubrah yang sangat-sangat luas. Di sana aku baru menyadari jika ada cukup banyak tenda yang berdiri. Tandanya pasti ada lumayan banyak pendaki yang naik hari ini. Tapi kenapa aku tak menemui mereka satupun? Ah, sudahlah, aku mau mencari tenda Qasim dan Ali. 10 menit mencari, akhirnya aku menemukan keberadaan mereka. Simli, sapaku ke mereka. Akhirnya kamu sampai sini, lama banget. Emang kamu naik jam berapa? Jawab Qasim. Aku berangkat jam 16.30 dari base camp. Jawabku. Lah kok lama banget sampainya? Ini sudah jam 12 lebih, Ed. Kamu kemana aja? Jawab Ali sembari bertanya. Ah wis, aku kesel, aku pengen leren. Jawabku sambil masuk ke dalam tenda. Aku mencoba mengalihkan pembicaraan agar Qasim dan Ali tidak terus menanyaiku. Qasim membuatkanku secangkir susu hangat dan mie instan. Aku yang sudah sedari tadi kelaparan langsung melahapnya tanpa jeda. Kamu sebenarnya kenapa sih, Ed? Tanya Qasim lagi. Aku yang tidak ingin terus ditanya hanya menjawab, besok saja, di bawah aku sertain. Qasim dan Ali yang paham dengan maksudku akhirnya tidak melanjutkan pertanyaannya. Singkat cerita, kami semua tidur karena rencana akan naik ke puncak kalau ada barengan dari pendaki lain. Jam menunjukkan hampir pukul 1.30 pagi dan kami baru mulai tidur. Ed bangun. Kamu dengar gak dari tadi? Tanya Ali yang tiba-tiba membangunkanku. Ada apa sih, Li? Gak pengertian sama sekali temannya sedang kelelahan. Ucapku ke Ali sebal. Ali bercerita jika sedari tadi ia mendengar suara banyak orang berjalan di sekitar tenda kami. Dengar apa? Aku tak tahu, sejak tadi aku tidur tidak dengar apa-apa. Jawabku karena memang tidak mendengar suara apa-apa. Sudah Li, mungkin kamu ngelindur. Tidur lagi aja. Jawabku sambil kembali memejamkan mata lagi karena memang aku benar-benar kelelahan setelah semalaman berjalan. Baru saja memejamkan mata, tiba-tiba aku dikagetkan dengan suara gamelan di luar tenda. Ali kembali membangunkanku. Nah itu Ed, dengar gak kamu? Tanya Ali. Ali juga membangunkan Qasim saat itu. Qasim yang baru bangun ikut mendengar dan tanya tentang suara yang didengarnya. Suara apa itu? Tanya Qasim. Sudah diam, jawabku. Kami bertiga diam dan saling tatap di dalam tenda sambil menunggu suara gamelan itu hilang. Bukannya hilang, malah kami tambah dikagetkan dengan suara lain lagi. Kami mendengar suara langkah kuda, delman, dengan suara gantungan kerincingannya yang khas dan bebarengan. Dengan itu tiba-tiba keadaan di luar tenda berubah menjadi ramai seperti pasar. Suara ramai orang-orang sangat jelas ya kami bertiga dengarkan dari dalam tenda. Lagi-lagi kami masih diam dan saling tatap.
Saat itu aku teringat dengan pesan Pak Gun saat di awal pendakian tadi. Pesannya yang berisi jika aku menemukan pasar di atas, aku harus membeli salah satu barangnya di sana. Aku yang bingung akhirnya menceritakan pesan Pak Gun ini kepada Ali dan Kosim, Lisim. Waktu aku naik tadi, aku ketemu dengan orang tua namanya Pak Gun. Aku diberi pesan jika kita ketemu pasar di atas, kita harus beli barang dari pasar itu. Ucapku kepada mereka berdua, "Gila kamu Ed, kita saja tidak tahu apa yang terjadi di luar, kok kami malah ngajak aneh-aneh." Jawab si Kosim, "Lah gimana Sim? Aku diberi pesan dari Pak Gun seperti itu." Jawabku, "Aku yang sudah pernah ke Merapi sebelumnya, baru kali ini mendapati kejadian-kejadian aneh seperti ini. Kami yang sedang ngobrol, tiba-tiba dikagetkan dengan tali tenda kami, seperti ada yang menyenggol. Tidak cukup di situ, tenda kami dari belakang seperi ada yang meraba-raba. Saat kami perhatikan, nampak jelas dari dalam tenda yang meraba tangan yang entah tangan siapa. Benar-benar tenda kami saat itu seperti berdiri di tengah keramaian. Firasatku, aku harus menjalankan pesan dari Pak Gun agar semua ini cepat pergi. Aku memberanikan diri mengajak Ali dan Kosim keluar tenda untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Tidak, aku nggak berani." Jawab Kosim, "Gini loh Simli, kita berdoa saja insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Ini kita kalau tidak keluar, sepertinya akan terus diganggu." Ucapku dengan menjelaskan, firasatku aku harus melakukan dari apa yang dipesankan Pak Gun agar tidak terjadi apa-apa. Tambahku, Ali dan Kosim hanya diam mendengar ucapanku. "Ya udah, tapi kamu duluan yang depan," ucap Ali. Aku yang mendengar ucapannya langsung bergegas membuka tenda. Tenda kami buka, kami disambut dengan dinginnya kabut malam. Hembusan angin kurasakan di malam entah pagi yang mencekam ini. Aku lihat jam menunjukkan pukul 03.20, artinya baru 1 jam yang lalu kami tidur. Akhirnya kami bertiga keluar tenda bersama-sama dengan membawa lampu senter yang kami bawa. "Ini aku tidak mimpi? Ini tempat apa kok ada pasar di atas gunung seperti ini?" tanya Ali yang kaget dengan apa yang dilihat dengan matanya. Aku hanya diam dan tidak menjawab. Saat aku melihat Kosim, ia nampak sekali ketakutan. Aku memperhatikan semua keadaan saat itu. Banyak sekali yang berjualan dan orang-orang di dalamnya mengenakan pakaian orang desa zaman dulu. Aku tidak percaya dengan semua ini. Rasa-rasanya tidak nalar jika ada pasar tumpah di atas gunung seperti ini. Herannya, aku juga melihat beberapa tenda pendaki yang berdiri di antara pasar ini. Aku bertanya-tanya sendiri di dalam hati, apakah semua pendaki itu tidak menyadari hadirnya pasar ini dan di tengah malam bolong seperti ini? Ah, sudahlah, aku harus fokus menjalankan pesan Pak Gun dengan cepat dan langsung masuk ke dalam tenda lagi. Aku masih memperhatikan keadaan. Kali ini aku memperhatikan barang apa yang dijual di sini. Yang dijual semuanya normal selayaknya pasar yang ada di kota dan di desa-desa. Tapi pandanganku dialihkan dengan salah satu lapak yang dijaga seorang nenek-nenek. Di sana menjual daging segar. Saat kulihat seksama nampak daging berbentuk tangan dan kaki seperti kaki tangan manusia. Sontak aku beristighfar melihat itu. Tidak mungkin aku akan beli daging dagangan nenek itu. Aku memilih tujuan lapak mana yang akan kuhampiri dan kubeli. Di ujung pasar aku melihat lapak menjual sembako. Aku memutuskan ke sana. "Ikuti aku," ucapku kepada Ali dan Kosim. "Bismillahirrahmanirrahim. Gusti Allah Kang Maha Agung lindungi kami semua." Pelan-pelan aku melangkah melewati tengah-tengah pasar situ. Kami bertiga saling diam tanpa mengeluarkan kata-kata. Aku perhatikan lagi lebih dekat orang-orang di sana. Wajah mereka pucat seperti wajah pendaki perempuan yang kutemui di atas pos 1. Ali dan Edi masih mengikuti di belakangku. Akhirnya aku sampai di lapak yang aku tuju di situ, yang jual anak-anak laki-laki. Jika kuperkirakan berusia 12 tahun. "Beli apa mas?" tanya anak itu.
Ia berbicara dengan nada lemas dan raut mukanya yang datar menyeramkan. Aku menelan ludahku sendiri saat melihatnya. Aku terus berdoa dalam hati. Aku melihat-lihat apa yang bisa kubeli. Di situ ada mie instan, air mineral, dan makanan lainnya. Dengan cepat aku memutuskan mie instan yang akan kubeli. "Ini berapa, Dek?" tanyaku sambil menunjuk mie instan. "3.000 mas," jawabnya lagi. "Aku beli 2 ya, Dek," jawabku. Saat hendak bayar aku lupa kalau uangku di dalam tas yang ada di tenda. "Kalian ada yang bawa uang 6.000 nggak?" tanyaku ke Ali dan Kosim. Syukurlah Ali membawa uang dan langsung kuserahkan ke adik-adik penjualnya. Saat menyerahkan uang, tak sengaja tanganku menyentuh sedikit tangannya. Aku merasakan tangannya dingin, dan jika aku lihat tangannya lebam seperti bekas luka. "Terima kasih, Mas," ucap adik itu. Lagi-lagi dia mengucapkannya dengan wajah seramnya itu. "Sama-sama, Dek," jawabku. Aku sudah membeli barang dari pasar ini dan sekarang aku harus lekas kembali ke dalam tenda. Kami bertiga berbalik untuk kembali ke tenda. Kami bertiga terkejut banyak orang-orang di antara mereka yang memperhatikan kami bertiga. "Gimana ini nasib kita?" tanya Ali dengan ketakutan. "Doa kalian jangan putus. Sudah, ayo, jalan aja, kita nunduk aja." Aku mulai melangkah diikuti Ali dan Kosim bersampingan di belakangku. Tak sedikit pun aku menoleh kanan kiri. Aku hanya fokus melihat ke bawah menunduk dan sedikit membungkukkan badan sambil berjalan. Suara gamelan yang kami dengar sejak di tenda masih menggema sampai sekarang. Kabut yang menyelimuti pasar ini juga masih ada hingga sekarang. Benar-benar malam itu aku merasa ada di alam lain yang entah alam apa. Saat hampir sampai tenda, langkahku terhenti. Aku melihat sosok hitam besar yang aku lihat saat tersesat semalam. Sosok itu memperhatikan kami dengan mata merahnya yang menyala. Tak henti-hentinya aku melantunkan doa yang kubisa di dalam hati. Saat tiba di depan tenda, Ali dan Kosik mendahuluiku masuk ke dalam tenda. "Bocah sialan," ucapku ke mereka. Perlahan aku masuk ke dalam tenda agar lekas lepas dari situasi ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Aku mendengar Kosim tak henti-hentinya beristighfar. Aku melihat Ali langsung minum di dalam tenda. Kami bertiga masih belum percaya dengan apa yang kami lihat tadi di luar tenda. Mie instan yang kubeli barusan, aku simpan di dalam tas dan kuberi tanda agar tak tertukar saat aku akan memasaknya pagi nanti. Jam menunjukkan pukul 4 pagi. Suara gamelan dan gemuruh keramaian masih menyertai kami bertiga. Hingga akhirnya kami mendengar lantunan adzan subuh yang mungkin dari pemukiman bawah. Perlahan suara gamelan dan suara gemuruh keramaian hilang. Kami bersyukur saat keadaan kembali normal. Kami cepat-cepat bersiap salat sama-sama di dalam tenda. Setelah salat kami berusaha tidur lagi. Dalam tidurku aku bermimpi didatangi seorang kakek-kakek memakai jubah putih. Di situ ia mengatakan ingin menuntunku. Ia berpesan dan memintaku lekas turun sebelum gelap tiba. Jam 8 pagi aku bangun. Kulihat pintu tenda sudah terbuka. Ternyata Ali dan Kosim sedang masak di depan tenda. Pagi itu kami lewati selayaknya pendaki pada umumnya. "Sumit nggak?" tanya Kosim. "Sudah nggak usah, turun aja ya," ajakku. "Iya, turun aja ya, Sim," jawab Ali yang juga minta langsung turun. "Ya sudah, kita turun aja, firasatku tidak enak," ucap Kosim. Aku lega saat Ali dan Kosim satu suara denganku untuk langsung turun gunung setelah ini. Kami membuat susu hangat, masak mie instan dan sosis pagi itu. "Mie yang tadi beli gimana, Ed?" tanya Ali menanyakan mie instan yang kami beli di pasar tadi. "Gak usah dimasak, aku bawa turun aja. Aku takut ada apa-apa jika kita memakannya," jawabku. Selesai makan, kami langsung packing bersiap turun. Aku lihat beberapa pendaki summit ke puncak dan ada yang hanya di tenda. Aku bingung dan menyimpan tanya dengan kejadian semalam. Apakah pendaki yang lain juga merasakan kejadian yang kami alami semalam? Sebelum turun gunung kami bertiga berdoa bersama. Saat turun aku paling depan sementara Kosim di paling belakang dan Ali di tengah.
Kami turun dengan sangat hati-hati setelah banyak hal-hal terjadi menimpa kami. Semua kembali normal. Rasa-rasanya setelah kejadian semalaman, sejak aku yang disesatkan hingga kejadian pasar semalam, aku menjadi peka dengan keberadaan makhluk gaib di sekitarku. Saat memasuki pos 1 kami disambut dengan bau busuk hingga Kosim hampir muntah karena saking busuknya bau itu. "Bau apa ini?" tanya Ali. Aku coba cek keadaan sekitar. Ternyata ada setan berkuncung yang berdiri di antara semak-semak siang-siang bolong seperti ini. "Hati-hati, lihat itu ada pocong berdiri di sana. Pantas aja bau gini," ucapku sambil menunjuk ke arah semak-semak. Wajahnya hitam gosong, ada nanah mengalir di sekitar wajahnya. Aneh sekali ada setan siang-siang seperti ini. Oh iya, lupa, aku turun gunung jam 10. Saat turun kami hanya menemui 2 rombongan pendaki di antara pos 1 dan pos 2. Singkat cerita, kami tiba di base camp pendakian. Kami merebahkan badan beristirahat. Kami bersyukur karena sudah tiba di base camp dengan selamat. Kami tiba di bawah kurang lebih pukul 14.00. Aku langsung mandi membersihkan badan. Selesai mandi, aku lihat ada yang berbeda dengan Kosim. Aku lihat Kosim duduk di luar di tepi jalan. Tatapannya tak lepas dari Merapi. Saat ku panggil, ia tak sedikit pun menoleh. "Sim, kamu kenapa?" tanyaku sambil menghampiri dan menepuk pundaknya. "Aku didatangi anak kecil yang di pasar tadi, Ed. Aku diajak main ke sana lagi," jawab Kosim. Aku terkejut dengan jawaban Kosim. Saat itu juga aku ajak Kosim ke dalam lagi. Aku minta Ali dan Kosim segera berkemas dan pulang ke rumah. Rencanaku seharusnya aku ingin makan dulu di base camp. Sebelum pulang pun pupus mengingat kondisi Kosim barusan. Singkat cerita, kami sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Esok paginya badanku terasa kurang sehat, seluruh badanku panas. Aku demam tinggi dan muntah-muntah. Saat aku ke dokter, katanya hanya sakit biasa karena kelelahan. Aku berinisiatif memastikan keadaan Ali dan Kosim. Ternyata mereka juga merasakan hal yang sama sepertiku. Mereka berdua sakit panas, demam tinggi. Mungkin kalau kata orang Jawa sawanen. Yang ku tahu sawanen adalah reaksi tubuh setelah ketemu hal-hal gaib. Biasanya orang TSB akan jatuh sakit. Kami bertiga saling berkomunikasi lewat pesan di HP. Kami saling memberi saran selain menggunakan obat, agar setelah ini kami perbanyak lagi ibadah dan berdoa agar badan kami lekas sehat. Beberapa hari setelahnya, kami bertiga kembali sehat dan aktivitas seperti biasanya. Pesan yang bisa penulis adalah, selain fisik, mental adalah hal utama dalam mendaki. Sekuat apapun fisikmu, jika mendaki tidak disertai dengan mental, kalian tidak akan tahu apa yang akan dilakukan jika menemui hal-hal yang di luar nalar. Percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hal yang utama. Beribadah dimanapun kita berada sudah menjadi kewajiban. Dan berdoa adalah cara manusia berkomunikasi dengan penciptanya. Saat di gunung, jangan lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lalai dalam beribadah dan jangan berhenti dalam berdoa. Jika semua itu sudah kita genggam, insya Allah kita akan dilindungi dimanapun kita berada. Aku yang sebelumnya belum pernah dihadapkan dengan masalah seperti ini, hanya bisa menjadikan ini semua pelajaran, agar aku semakin didekatkan dengan Sang Kuasa. Ingat, setinggi apapun kita berdiri, kita harus tetap bersifat tanah. Oke, sekian cerita yang saya bawakan kali ini. Semoga cerita yang dibawakan dapat menghibur teman-teman semua, serta cerita yang saya sampaikan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Bagaimana menurut teman-teman cerita kali ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang ingin membagikan kisahnya, bisa langsung saja klik link Google Drive di kolom deskripsi. Akhir kata saya, Bayu izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.